Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah moderasi beragama dengan judul moderasi beragama dan kearifan lokal. Baik, dipisah ya, dan kearifan lokal, karena memang tujuannya sama-sama, kita itu pengen toleransi, tetapi ada perbedaan proses terbentuknya moderasi beragama dan juga kearifan lokal. Moderasi beragama sebagaimana kita ketahui dibuat untuk agar kita mampu menjadi sosok yang adil dan juga toleransi. Nah, ketika kita kaitkan dengan kearifan lokal, maka itu terjadi karena seringnya kebiasaan sehingga menjadi sebuah adat. Jadi tidak ada sesuatu yang ditentukan kebijakannya oleh pusat, tetapi karena adanya masyarakat itu sendiri sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ciri khas tertentu. Sedangkan moderasi beragama ini dia sudah diciptakan, kalau dari perspektif Islam ya, lama sekali sebenarnya. Kita dalam Islam sudah diajarkan nilai-nilai untuk saling menghargai, tetapi saat ini dibentuk dalam sebuah kata yang berbeda saja ya, moderat, atau lebih panjangnya moderasi beragama, karena di dalam Indonesia ini ada banyak agama dan diharapkan bukan hanya kita itu toleransi dalam hal pada orang yang berbeda agama, tetapi pada hal yang satu agama juga ya. Kita bisa memperhatikan kaitan antara moderasi beragama dengan kearifan lokal. Jadi kalau dalam moderasi beragama ini kita menginginkan sebuah toleransi dan keadilan, maka kita dapat memahami bagaimana cara pandang seseorang terhadap pendapat keagamaan. Kita dapat menghargai pendapat seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Kearifan lokal ini bagian dari budaya, bukan bagian dari keagamaan. Walaupun ada istilahnya, kalau di dalam ranah Minang misalnya, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi dia menganggap bahwasanya adat itu dia harus bersanding, harus sesuai dengan syariat. Nah, itu yang benar ya, karena ada banyak kearifan lokal yang ternyata menentang nilai-nilai spiritual. Nah, begitu juga sebenarnya moderasi beragama. Ada yang mungkin dia terlalu bebas sehingga tanpa disadari keluar dari syariat Islam. Jadi di sini kita penting mengetahui moderasi beragama sudah 6 kali pertemuan, dan pastinya kita paham lah ya, pernah juga kita bahas tentang moderasi beragama berdasarkan perspektif Islam, bahwa segala sesuatunya itu kita harus pahami, hargai. Ketika itu tidak keluar dari akidah, maka kita harus menjadi sosok yang moderat. Tidak boleh kita terlalu anti terhadap satu judul yang belum tentu judul tersebut menggiring kita untuk sesat. Kita disuruh afala ta'qilun, kita disuruh untuk berpikir, maka kita belajar bagaimana caranya untuk bisa menerapkan dari hal yang positif, bukan kita langsung menghindar dan membenci sebuah kebijakan sehingga tidak ada lagi cinta tanah air kita. Kita melihat ya, begitu banyak perjuangan para pahlawan demi agar kita itu tidak bertengkar dengan penjajah. Nah, saat ini penjajah itu bukan dari orang Indonesia, orang luar negeri lagi gitu, bukan dari komunis lagi, tetapi justru kita sendiri yang menjajah negara kita gitu. Bahkan
sesama agama Islam yang menjajah agama Islam sendiri gitu. Jadi kalau dalam hal moderasi beragama ini, contohnya adalah ketika banyaknya pertikaian di media sosial ya, hanya karena perbedaan guru. Jadi mereka itu saling menjelekkan ajaran guru orang lain karena dianggap bahwa ajaran guru orang lain itu sesuatu yang sesat misalnya. Padahal kalau kita lihat contoh dari imam-imamnya kita, contohnya ya, bahkan ketika kita melihat sejarah Islam itu, seorang guru beda pendapat dengan murid itu dihargai. Saat ini tidak. Demi membela seorang guru, rela mendapat dosa untuk bertikai dengan orang lain. Di situ yang penting kita bangun moderasi beragama, dan mata kuliah ini penting di situ untuk mengingatkan agar kita tidak terlalu berlebihan mencintai seorang guru sampai kita rela berdosa. Bukan berarti kita tidak boleh menghargai guru, tetapi bagaimana kita menyikapi ajaran guru itu yang diaplikasikan dalam kehidupan. Kita lihat contoh dari sejarah Islam itu adalah ketika Imam Malik itu muridnya Imam Syafi'i ya. Mereka menganalisa atau bisalah dikatakan berdebat soal rezeki misalnya. Jadi ketika Imam Malik ini memiliki pendapat, dia mengatakan bahwa guru, rezeki itu datang ketika dia diusahakan. Dan seorang gurunya mengatakan bahwasanya rezeki itu tidak harus diusahakan. Maka Imam Malik sebagai muridnya ingin membuktikan kepada gurunya bahwasannya mereka itu apa yang dikatakan maksudnya benar gitu. Dia pun pergi keluar dan melihat ada orang yang sedang memanen buah. Dia membantu orang tersebut untuk panen buah, dan dikasihlah dia upah dan juga dikasih buah dari hasil panennya tersebut. Datanglah dia memberikan buah tersebut kepada gurunya. Wahai guru, alhamdulillah ini tadi saya keluar mencari rizki dan hasil usaha saya itu membuahkan hasil. Maka inilah saya berikan kepada guru. Saya bekerja, makanya saya dapat hasil. Dia membuktikan teorinya, dan gurunya dengan santai mengatakan, alhamdulillah, saya juga dari tadi hanya baca Al-Quran di rumah. Saya berhayal pengen sekali mendapatkan makanan pada hari ini. Saya membayangkan tadi ada buah yang akan saya makan, dan ternyata kamu membawanya ke sini gitu ya. Nah, jadi sama-sama tertawa. Nah, seperti itu ya, indahnya perbedaan ketika kita itu menjalankan moderasi beragama. Tapi saat ini apa yang terjadi? Ketika dia terlalu cinta pada gurunya sehingga dia pun tidak peduli apakah gurunya tersebut benar atau salah, yang penting dia mengikut gurunya. Oke lah, tidak masalah, karena sami'na wa ata'na, mungkin dia patuh kepada ulil amri, atau dia menganggap gurunya itu sebagai ulil amri. Tetapi jangan justru akibat rasa cinta kita kepada guru kita tersebut, maka kita pun jadinya menghina guru orang lain ya. Jadi sampai dikatakan bahwa ketika kita membuat seorang ulama itu tersakiti akibat ucapan kita, atau kita menghalangi ulama dalam menyebarkan kebaikan karena kita mengatakan kepada semua orang jangan belajar ke sana, itu sesat dan sebagainya. Padahal kita tidak menelusuri bahwasanya orang yang kita sebutkan itu ternyata mungkin lebih benar daripada dia, maka itu termasuk orang yang zolim, menghalangi orang untuk berdakwah, dan konsekuensinya adalah kita akan merasakan kerugian di dunia dan akhirat. Nah, bayangkan sampai seperti itu ya. Maka kita tidak boleh sembarangan membenci para ulama, membenci para orang-orang yang menyebarkan Islam, kecuali kalau memang benar-benar kita paham apa yang diajarkan itu merusak akidah, bukan hanya sekedar perbedaan pendapat mazhab dan sebagainya. Nah, itu dari sisi moderasi beragama. Saya sudah
merasakan ya, bagaimana saya juga dijapri oleh golongan tertentu. Kamu kenapa punya guru yang seperti itu? Dikatakan seperti itu kan, kamu nanti bisa sesat dan sebagainya. Saya katakan bahwa saya punya ilmunya dan saya tahu siapa yang mau menggiring saya untuk sesat dan siapa yang tidak. Dan ketika dia minta berdebat juga, ya sudah, tidak perlu kita bertikai hanya karena dia merasa dirinya benar. Yang penting kita sudah tahu bahwasanya kita harus menjaga sikap agar tidak terjadi pertengkaran. Itu pentingnya materi moderasi beragama. Nah, selanjutnya kearifan lokal ini sebenarnya hanya tambahan ya, bagaimana kita juga menghargai adat istiadat orang yang berbeda budaya dengan kita. Nah, misalnya budaya yang sering terjadi itu sebenarnya ketika di kampung saya ya, itu di Asahan, dia kalau mau bulan puasa ada istilahnya namanya punggahan. Punggahan itu dia makan bersama masing-masing dari masyarakat itu sendiri membawa makanan, terus akhirnya nanti tukar-tukaran ya. Jadi selagi kearifan lokal tersebut hanya sifatnya untuk muamalah, tidak ada unsur syirik di dalamnya, itu hal yang bersifat duniawi ya, tetapi tidak melanggar akhirat, maka dibolehkan. Terus ada lagi misalnya adat istiadat di Riau, itu adanya mandi balimau ya, itu di sungai, mereka mandi pakai air jeruk. Ada juga yang di daerah-daerah lain itu mandinya nggak harus di sungai ya, di rumah, tetapi pakai jeruk. Ya tujuannya itu sebenarnya untuk bagaimana mereka itu pengen ngumpul silaturahmi gitu ya, pengen mereka itu membuat tubuhnya itu wangi, harum. Nah, ya artinya tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi kita juga harus menghargai atau toleransi. Jangan kita menganggap budaya mereka itu sesat. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan akidah ya, hanya sekedar mereka itu turun temurun begitu, makan bersama, mandi bersama, atau mandi dengan sesuatu alat. Terus kemudian kalau yang dia melanggar agama baru jangan dilakukan. Nah, misalnya yang melanggar agama itu ketika tradisinya itu kalau ada yang melahirkan, maka wajib anaknya itu pakai gelang merah putih hitam. Itu saya terus terang saja tidak setuju dengan budaya itu. Kenapa? Karena dia menganggap adanya kekuatan di dalam benang itu. Benang itu dapat menjaga bayi dari segala hal yang dapat menimbulkan masalah pada bayi tersebut. Apakah masalah penyakit dan sebagainya. Padahal tidak ada gitu manfaatnya dan tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak pernah teruji dari sisi manapun. Jadi tidak boleh dilakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Begitu juga misalnya dalam moderasi beragama. Kalau memang kita itu disuruh mengucapkan Assalamualaikum kepada sesama umat Islam saja gitu, karena itu memang berbahasa Arab dan hanya orang Islam yang paham ya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang Islam saja, jangan kita kepada orang yang non Islam. Kalau kita mau sesama di luar non Islam kita lakukan, ya tidak perlu berbahasa Arab gitu, salam sudah seperti itu saja. Jadi ada hal-hal yang memang kita itu harus mematuhi rambu-rambu agar tidak keluar dari jalur Islam. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh. Nah, di sini pentingnya kita belajar, pentingnya kita memiliki ilmu, jangan kita menutup diri sehingga kita tidak tahu ilmu secara luas. Jangan juga kita menutup diri sehingga kita hanya mengikuti satu saja dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena terlalu fanatik dan terlalu membenci seseorang yang berbeda pendapat dengan kita. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang merusak akidah dan juga akhlak. Oke, demikian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.